Kalau ngomong masalah si Bigfoot itu ya, pernah, aku juga pernah. Cuman apa jenenge tikus. serius tikus. Tikus Pak. Gledek-gledek gitu. Tikus. Merinding kan? Waktu aku kencing kok nggak enak gitu perasaan segala macam. Tiba-tiba nih ada yang waktu dia Allahu Akbar, dia tahu kalau di depan nih yang di jendela itu, jendela menghadap ke lorong, itu ada orang. Mukanya lonjong Pak. Terus habis itu dia tuh pakai ini, kayak pakai kerudung macam falak gitu, macam geleng-geleng gini sambil ngeliatin dia sambil senyum. Karena dia sholat, sama dia dicuekin, baca surat-surat pendek, pasti akan hilang. Nyatanya enggak. Tahu kan masalahnya di mana? Masalahnya di situ tuh. Enggak usah. Halo teman-teman, selamat datang di Tension Horror Podcast episode yang kesekian. Yang berapa ya? 8 kayaknya. Kayaknya sih 8. Saya ingat itu 8. Kalau nggak lebih sih 10. Tidak ngerti. Soalnya awal-awal dulu pernah upload, udah pernah upload beberapa konten. Oke. Ya pokoknya episode segitu. Di episode ini saya nggak pernah sendirian. Jadi kali ini ditemenin sama teman dia namanya Febrian. Nah, Febrian. Perlu diceritain nggak Anda itu siapa? Kau udah Gitu. tahu lah. Udah gitu. Temenmu lah. Oke, jadi si Febrian ini temen ngopi. Sering banget ketemu di warkop. Udah harus sengaja nggak sengaja pasti ketemu. Terus episode kali ini mau cerita tentang pengalaman kami berdua yang berurusan apa ya, ketemu setan tapi di rumah. Jadi ini nggak sepanjang apa ya, nggak sepanjang video-video kemarin, jadi dikit sih ini. Jadi ini sebelumnya singkat. Sebelumnya yang panjang-panjang. Macam-macam, sejam, ada sampai 3 episode kayak gitu. Sampai 3 episode ya masih. Experience banyak ya. Banyak, soalnya ada 7 orang waktu itu. Oh, yang di Semeru. Yang di Semeru. Pernah nonton tuh. Kalau kamu belum nonton, nih sekarang kita nih ada di sini. Ini sekarang gua ada di kediamannya Febrian. Ini udah masuk dini hari. Syuting ini jam berapa? Setengah 2 ya? Syuting kita sekarang jam berapa Pak? Jam 1. Jam 1 pagi. Jam 1 pagi cerita horor-horor. Di rumah kita ngebahas rumah ini, ntar gak termasuk. Oke, siap ya? Boleh. Ini guys, aku tipikal orang yang penakut masalah horor segala macam, tapi ya alhamdulillah adalah sedikit experience masalah horor yang pernah aku alami segala macam. Yang akhirnya si Vera Cruz ini nyuruh aku buat sharing ke kalian, buat bagiin cerita-cerita horor yang mungkin ini ya menarik mungkin ya untuk ya, menarik sosoknya. Waduh, janganlah. Aku penakut Pak. Sama. Oke, jadi sebelum kami mulai podcastnya, silakan buat teman-teman klik tombol merah yang ada tulisan subscribe di bawah, nyalain tombol notifikasinya biar kalian dapat konten terbaru dari Tension Horror Podcast. Oh ya, satu lagi, please buat teman-teman klik link donasi yang di bawah, bantuin Tension dong. Ya, selagi kalian mau untuk berdonasi ke Tension, ya selagi untuk membantu si Vera Cruz buat ngembangin channelnya segala macam biar makin giat, biar makin konsisten. Nah, mungkin dengan donasi kalian bisa membantu sekali buat di masa-masa yang seperti ini juga ya. Yuk bantu yuk, klik donasi, link Saweria sama traktir.id yang ada di kolom deskripsi. Mantap. Oke, mari kita mulai ceritanya. Oke, sebelahku udah ada Febrian. Ini gimana ceritanya, mulai dari aku atau dari kamu? Mungkin dari aku dulu atau gimana? Biasanya gimana guys? Terserah. Biasanya dari Bebas. Dari bintang tamu atau gimana nih? Bebas. 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 Oke. Ya boleh lah dari kamu Mas. Oke, kalau cerita masalah kenceng banget motornya. Gak sopan. Kaget saya masalahnya. Berdua doang nih di. Ya.
kalau ngomongin masalah rumah angker ya, dulu bukan pernah sih, sering banget kejadian itu pasti di dalam rumah, karena dari aku kecil itu orang tua selalu pindah-pindah rumah. Oke. Kontrak. Jadi kami keluarga itu kontrak. Oke. Berapa tahun dan setiap pindah itu rumahnya pasti angker. Kok bisa? Gak tahu, pasti angker. Selalu. Oke. Ada aja itu cerita-ceritanya itu. Terus? Nah, ini cerita sewaktu aku kecil. Jadi aku pernah tinggal di satu perumahan yang namanya Purimas. Di Purimas itu aku tinggal di blok D nomor 12. Itu paling ujung, jadi pas pertigaan pos kampling gitu. Di sebelah mananya ya? Timurnya tuh udah sawah. Oke. Sawah, ada jalan kecil ke utara selatan gitu. Nah, di rumah itu ayah dulu bikin usaha ikan. Jadi punya kolam tuh banyak di dalam rumah. Jadi malah di belakang rumah ada beberapa kolam gede gitu, isinya koi segala macam. Terus dulu pernah kejadian waktu aku belajar di ruang keluarga gitu, di belakangku itu pintu yang langsung ngarah ke dapur, sama kalau sebelah kanan dapur itu kolam yang paling gede gitu. Di situ aku asik apa ya, kalau nggak salah ada tugas mewarnai, sekali saya ingat tuh mewarnai gambar gitu. Terus tahu-tahu mama sama ayah ngebentak, "Dik, jangan gerak." Kaget pak saya pak. Jangan gerak kenapa? Jangan gerak, pokoknya jangan gerak. Terus dua orang tadi tuh langsung ambil majalah. Ayahku ambil majalah, itu langsung dilemparin ke belakangku. Terus? Jadi di belakangku tuh udah ada ular kobra berdiri pas di belakang kepala. Itu dia nggak matok, nggak apa-apa, dia berdiri gitu. Diem. Dan anehnya aku nggak denger desisan ular itu. Pada posisinya dia mangap. Umumnya ular kobra kalau dia udah posisi mangap gitu, itu pasti ngedesis. Itu nggak denger sama sekali. Terus? Pas dilempar gitu aku langsung loncat kan, ngindarin majalahnya tadi. Terus ternyata aku pas lihat itu ternyata ada ular. Nah, ini beneran tau ular? Ularnya beneran nggak? Belum tahu juga. Maksudnya fisiknya kan kelihatan. Kalau fisik ularnya kelihatan. Okay. Cuma setelah ditelusurin sama orang tua aku, ternyata ular itu berhubungan sama orang yang nggak suka sama keluarga. Sama keluargaku. Jadi dia tuh rencananya mau memberi pelajaran sama keluarga aku gitu. Padahal setahu aku selama itu aku ya nggak pernah ngapa-ngapain, maksudnya keluarga aku tuh nggak pernah ngapa-ngapain. Ya baik-baik aja lah. Tahu-tahu ada ular di belakang gitu. Jadi ngertinya orang tua tuh setelah ditelusurin lebih lanjut, ternyata memang ada orang yang nggak suka gitu. Berarti lebih ke arah ini mas, santet? Bukan santet sih. Kayak apa tuh? Apa ya bilangnya ya? Biasanya kan kalau kiriman kayak gitu kan biasanya kan santet atau gimana gitu. Kalau dianggap santet ya bisa, kalau aneh pokoknya soalnya fisiknya itu beneran ular gitu loh. Oke. Dan untung banget nggak dipatok kepala itu. Kalau udah dipatok ke belakang ini kayak saya nggak bisa bikin podcast sendiri. Ada juga ya? Wah ngeri tuh. Ngerinya bukan karena horor atau gimana ya, ngerinya tuh kayak karena sosok ular itu loh. Tapi juga itu masuk horor sih, karena dia si orang itu pakai ya yang bertanda kutip gitu lah, menggunakan jasa para dukun setempat buat mencelakakan keluargaku, mencelakakan aku sih sebenarnya. Benar-benar. Kalau dari aku sendiri, kalau ngomongin masa kecil nih ya, aku pernah tuh waktu itu masa kecil, aku masih inget itu aku SD kelas 2 kalau nggak salah. Kalau SD kelas 2 itu berarti umur berapa? Kalau nggak TK Pak. Malah TK kayaknya TK. Aku lebih kecil kok. Maksudnya kalau untuk SD kelas 2 kan itu umur 8 tahun ya. Ya mungkin sekitar segitu lah. TK ke SD lah. Oh iya. Antara TK ke SD aku lupa banget detailnya gimana. Tapi yang jelas waktu itu aku masih inget malam-malam jam 1:30 atau jam 1 itu. Nah dulu kan ayah sama ibu kan ngontrak rumah, ngekos gitu loh. Nah otomatis kan untuk kamar mandi kan nggak bisa di dalam rumah gitu. Oh di luar? Di luar. Okay. Di luar tuh. Nah saking kebeletnya akhirnya aku ini langsung
ya udah langsung nggak mikir kayak takut atau gimana. Ya udah langsung pergi aja ke belakang ke kamar mandi, kencing kan. Kencing tuh selama aku kencing aku tuh kayak ngerasa merinding sendiri gitu mas, merinding, aduh kok nggak enak gitu loh. Ya anak umur segitu kan, aduh kok merinding ya, sama dibawain rasa takut. Jadi aku kencing tuh sama rasa takut tuh, tapi diberani-beraniin soalnya kan nggak enak mau ngebangunin ibu. Soalnya kan waktu itu masih tidurnya bareng sama ibu. Nah, itu kira-kira jam berapa itu? Jam 1 pagi. Jam 1 kalau udah 1:30 aku. Pokoknya itu udah malam banget itu. Udah orang-orang udah pada tidur, enggak ada siapa-siapa. Waktu aku kencing kok enggak enak gitu perasaan segala macam. Tiba-tiba nih ada yang kayak ada yang meluk dari belakang gitu. Bapak? Bukan Pak, tangannya berbulu. Pak, serius. Bigfoot? Gede. Bigfoot itu? Kalau Bigfoot atau gimana, kalau segala macam aku nggak tahu ya, tapi yang jelas tangannya itu gede. Kayak macam kau dipeluk sama gorila lah. Oke. Macam gorila gitu lah. Set, langsung gini, bulu hitam. Aku tuh langsung diangkat Pak, aku. Set. Jadi aku tuh ngerasa di situ, aku tuh diangkat kayak dimainin. Kayak dimainin, kayak di timang, kayak di timang ya, kayak digendong gini gitu. Aduh Pak, sama kakiku merinding. Ini ya Allah. Merinding. Itu tuh setelah itu aku nangis Pak, langsung nangis. Tapi waktu itu emang aku nggak sempet lihat mukanya atau gimana, soalnya kan hadapanku kan ke depan. Ya, untuk jadi aku digendongnya tuh dari belakang. Jadi aku nggak dihadapin ke badannya gitu. Enggak. Jadi aku tetap hadap ke depan. Jadi aku kayak dimainin tuh, digendong gitu. Aku nangis aja. Nangis. Kok tiba-tiba nangisku ini makin keras kan? Tapi makin keras, kok aku udah ngerasa nggak diangkat. Dari turunin maksudnya? Enggak, aku kayak ngerasa udah nggak dimainin gitu loh. Aku buka mata, tuh kan aku nangis bareng. Aku buka mata, aku di atas genteng. Pindah. Serius? Pindah Pak, serius pindah. Jadi aku tuh di atas genteng Pak, tangi twing, kayak langsung dilempar di atas genteng situ aku langsung di atas genteng. Rasa kayak jedek? Nggak ada sama sekali, nggak ada. Jadi aku langsung ya udah ngerasa berhenti. Ya udah aku masih nangis, aku buka mata, loh kok di atas genteng. Makin keras lah nangisku. Tiba-tiba orang-orang udah pada rame. Siap, sopo iki ya sing nangis, sopo iki ana sing nangis. Posisi jam segitu tuh. Nangisku keras banget. Sopo iki ana sing nangis. Akhirnya orang-orang udah pada ngeh kalau yang nangis aku ada di atas genteng. Itu yang lihat pertama kali siapa? Warga, tetangga. Jadi ayahku tuh masih nyariin, dia masih nyariin suaranya anakku lagi. Tapi dia kan masih belum ngeh kalau aku ada di atas genteng. Nggak, orang yang nyariin di luar akhirnya kan tahu, wah Febrian ada di atas genteng. Akhirnya diturunin. Itu apa ya, dari situ kayak ada trauma, kayak waduh janganlah kalau misal ngalamin lagi namanya. Jangan sampai ya gimana ya Pak, traumanya tuh ngebekas gitu. Bahkan sampai sekarang tuh kayak detail aku masih kalau ngebayangin segala macam, aku masih inget banget tuh bulunya kayak gimana, tangannya gimana, itu aku masih inget banget itu. Jadi kayak dia ngangkatnya itu gimana gitu. Ini kayaknya teman-teman ada nggak ya yang punya pengalaman itu? Dilempar mungkin kayak misal atau pindah tempat lah atau gimana. Mungkin kalau ada yang punya pengalamannya habis apa bisa komen di bawah. Komen lah. Sharing-sharing sama Mas Vera Cruz sendiri. Gitu. Soalnya emang banyak sih kayak kejadian kasus-kasus anak-anak hilang tahu-tahu di tengah-tengah
pohon-pohon bambu di atas rumah gitu. Aku kurang paham ya Pak ya, maksudnya kayak akhirnya tuh di sini tuh kenapa itu ketertarikan segala macam masa sama anak kecil itu kenapa? Aku kurang paham untuk itu. Ya juga, tapi nggak cuma anak kecil. Misalnya orang tua gitu, maksudnya yang udah dewasa gitu. Jadi di desa sebelah timur sana, dekat rumahnya sama Mas Atik. Nanti ke Mas Atik kan yang di episode pertama itu. Itu dia kapan hari cerita. Jadi aku pernah zaman SMA tuh pernah neduh di salah satu gedung. Itu gedungnya gedung bekas apa ya? Pokoknya 3 lantai itu udah kosong hancur gitu. Nah, beberapa bulan lalu ada orang jualan helm di depan gedung itu. Banget dia jualan helm kan, bikin tenda gitu, banyak banget helmnya, sendirian katanya Atik. Terus pas malam orang itu tidur di salah satu ruangan gedung itu karena gedungnya kebuka semua tuh. Dia masuk ke lantai yang pertama, udah tidur pulas, bangun-bangun di atap. Gitu? Waduh, itu katanya pagi sih, kalau nggak jam 5:30. Waktu orangnya bangun berarti? Ya, tahu-tahu di atap. Jadi dia langsung turun lapor warga itu. Warga nggak heran. Iya. Emang tempat itu angker dan ternyata orang yang jualan helm tuh orang jauh. Oh. Dia orang-orang kota gitu lah. Jadi nggak tahu ya. Masih belum tahu dia masalah itu. Jadi dia nggak tanya-tanya, cuma izin, Pak boleh nggak jualan helm di sini? Boleh. Yaudah langsung pasang tenda gitu. Ini kalau ngomong masalah si Bigfoot itu ya, pernah. Aku juga pernah. Cuman apa jenenge tikus. Serius tikus? Tikus Pak. Gledek-gledek gitu? Tikus. Merinding kan? Ya jangan gitu lah. Kau Lanjut ya? lanjut. Jadi itu SMP kan rumahku sebelah sama rumah Om ya. Sebelahan. Terus di antara 2 rumah tadi itu ada garasi mobil. Outdoor gitulah. Terus aku kebiasaan nyimpen sepeda tuh di garasi. Jadi garasi cukup buat dua mobil gitu. Nah di belakangnya tuh ada gang kecil kayak jalan di sini ya. Sama sini cuman mentok kan belok ke kanan kayak gitu. Nah itu pas itu mobil udah penuh, ada 2 mobil kan. Terus aku angkat sepeda, itu jam 9 malam, 9. Udah gelap itu posisi gang belakang itu. Aku ngangkat sepeda, terus pintu sampingnya omku kebuka kan. Ternyata omku sama anaknya lagi nonton bola. Kemana mas? Ini om parkirin di sepeda di belakang. Oh iya wes hati-hati dia bilang gitu. Baru jalan berapa langkah belok kanan, 3 langkah. Aku lihat ada kaki besar warna hitam, bulunya banyak banget. Itu satu kaki menuhin satu gang. Serius, satu kaki doang. Gede banget. Aku cuma lihat sampai selutut. Sampai selutut doang. Ini akhirnya nengok ke atas nggak kamu? Nggak, mundur aku. Langsung mundur. Belok, mundur. Udah tuh mundur terus. Udah mundur aja, ya aku ngalah gitu. Sampai Song langsung tanya, mas kenapa kok mundur? Nggak apa-apa om. Kenapa? Itu aku bilang gitu. Serius? Iya. Di mana? Di belakang. Ditutup dong pintunya. Nggak disuruh masuk. Iya ditutup. Itu tadi ditutup. Aku langsung mundur. Terus sepeda tadi aku langsung masukin ke ruang tamu rumahku. Masukin, udah aku langsung masuk ke kamar. Kacau itu orangnya. Ditutup, langsung ditutup. Masuk dulu kayak gitu. Gak ada tamparan ya. Kacau itu. Ya Allah, parah. Tapi untuk banget gak nyamperin itu si Bigfootnya tadi. Diem gitu ya. Nyamperin. Enggak. Sumpah banget gak dilemparin. Jangan. Itu macam kayak aku itu nanti. Ditangsakin ke genteng gitu kan. Ya Allah. Tapi ini kalau ngomong masalah rumah lagi tuh, waktu paling banyak experience waktu kecil itu waktu yang di rumah Surabaya itu Pak. Nah, paling banyak tuh ya, salah satunya kan tadi tuh yang aku diangkat terus akhirnya aku pindah itu di Surabaya? Di Surabaya tuh, di rumah Surabaya tuh kan aku dulu di sana di Surabaya. Ada lagi itu, tapi ini yang ngalamin si ibuku sendiri ya. Jadi waktu itu ibuku ini sama kejadiannya, aku sama ayahku ini lagi keluar. Nah ibuku sendiri di rumah. Nah kalau kamar kontrakan itu kan di depannya itu ada kayak ini mas, ya macam bukan gang ya, kayak jalan masuk gitu loh. Iya. Kayak jalan masuk. Nah di situ itu tempatku
parkir sepeda sama sepeda motor. Oh, aman itu. Aman. Itu tetap masuk di area rumah ya? Tetap masuk di area rumah. Nah, sepeda aku kan parkir tuh di situ tuh. Ya udah dia aku dijagang gitu kan, di standarnya diturunin. Kata ibuku, si sepeda ini tiba-tiba muter, si pedalnya tuh muter ke belakang. Diam lagi. Itu jam berapa itu? Itu kalau nggak masih sore kok. Sore. Kalau nggak katanya sih jam 8 ya. Katanya jam 8-an, jam 8. Iya kan maksudnya kan masih bukan yang jam-jam malam banget rawan gitu kan. Itu masih sore. Muter sama ibuku akhirnya dibaca-bacain kan. Ayat kursi. Makin jadi tuh. Yang pertamanya cuma setelah dibacain krak. Waduh. Langsung ibuku akhirnya ya orangnya juga penakut, langsung dah itu ditidur-tidurin tuh. Iya, katanya ditidur-tidurin. Nah, waktu aku sama ayah pulang baru cerita kalau ternyata baru ngalamin kejadian itu. Ada lagi satu cerita, ini yang ngalamin kakakku perempuan. Tapi ini kakak ponakan lah. Oke, sepupu ya? Sepupu. Jadi di rumah juga tuh, di rumah. Nah, ini kan ada musola, Pak. Musola itu ruangan tuh. Ruangan kecil. Kalau di rumah itu. Ruangan ini didesainnya. Apa jenenge? Cuma ada itu dan aku wedi. Tapi orang ini wong ya. Sebelah itu. Oke, lanjut. Ada lagi cerita di rumah itu yang ngalamin kakakku perempuan, keponakan. Jadi dia itu lagi mau sholat maghrib. Nah, di rumah itu ada musola kecil gitu mas, ruangan kecil. Nah itu di musola ini ada jendelanya, tapi jendelanya itu menghadap ke lorong. Jadi kalau mau ke musola itu ngelewatin lorong dulu. Oke. Nggak panjang kok, pendek. Habis itu musolanya di pojokan gitu loh. Kakakku ini udah pakai mukena. Nah kalau kita ngelihat, meskipun kita sholat ngelihat ke tempat sujud kan masih bisa lihat yang di depan kita siapa, yang di sebelahnya kita siapa. Kan punya ekor mata ya kalau namanya. Iya, ekor mata kan. Nah waktu dia Allahu Akbar, dia tahu kalau di depan ini yang di jendela itu, jendela menghadap ke lorong, itu ada orang cewek. Oh shit. Jalan Kecoa, Cuk. Dikecoa toh. Kadang bajingan kaget tahu. Oke, terus di jendela itu dia lihat tuh, di jendela itu ada orang. Cewek. Saudara. Bukan. Ibu. Bukan. Kalau kata dia perawakannya itu mukanya lonjong, Pak. Panjang. Mukanya oval gitu, oval panjang. Terus habis itu dia tuh pakai ini, kayak pakai kerudung macam falak gitu loh. Tapi putih gitu. Keke itu mah. Nah di situ ya dia kan akhirnya pedenya, waduh kok ada orang gitu kan. Nah itu jelas bukan manusia gitu kan. Yang anehnya kata si kakakku ini, dia itu bukan joget-joget ya, macam geleng-geleng gini. Sakit tuh, sumpah sakit itu. Sambil ngeliatin dia sambil senyum. Udah gitu terus. Sholat lo tuh. Iya, kakakku saja terus dia gini terus. Nah, positive thinkingnya kakakku, karena dia sholat, sama dia dicuekin, diterusin sholatnya. Fokus. Mungkin dia mikirnya, ya mungkin kan sholat kan kita baca doa segala macam, baca surat pendek, pasti akan hilang. Nyatanya enggak. Malah diikutin bacaan kakakku. Jadi dia Allahu Akbar, Bismillah, diikutin Bismillahirrahmanirrahim.
dan suara si perempuan ini melengking. Jadi dia Bismillahirrahmanirrahim itu melengking suaranya, melengking. Nah, kakakku berusaha untuk cuek, berusaha fokus, tapi lama-lama kan karena takut mungkin akhirnya dia pingsan. Nah, waktu pingsan sama keluarga dicariin, katanya tadi sholat tapi kok lama. Oh gitu, keren. Dia teriak gitu. Enggak teriak, dia langsung pingsan. Sama orang-orang dicari. Kebetulan aku yang nyari, aku yang nemu dia pingsan di dalam musola. Kebetulan aku yang nemu dia pingsan di dalam musola. Terus? Ya aku langsung panggil orang rumah lah, kakak pingsan, langsung gitu. Setelah dia siuman baru dia cerita. Kalau dilihat gini. Iya, kalau aku ini creepy loh, maksudnya. Iya jelas. Parah ya, itu. Kita udah baca doa segala macam, tapi gak mempan. Diikutin malah. Terus gimana? Gitu kan kita mau gimana gitu? Ya aku nggak kaget, ya Allah. Di situ aku udah, suasana rumah udah langsung tegang semua, langsung. Buat itu nih. Gak kuat aku sumpah. Jujur gak kuat tadi. Udah sesuatu udah gak enak. Ini samping di luar rumah juga berisik. Anak-anak jamet pada lewat jam segini. Kayaknya mereka pada pulang. Cuman ini weekend sih. Jadi ini udah agak berisik. Udah nih. Udah gak kuat. Udah gak kuat. Udah gak kuat ini. Coba ini berdua-dua nih di rumah. Ini kejadian juga di sini masalahnya itu. Lorong yang diceritain ini, lorong ini. Iya yang ini kita di lorong, tempat sholat sana. Kebetulan banget ya. Masalahnya dia cerita cuma dek gitu aku. Kok lorong kok sama. Udah lorongnya. Oke, jadi buat teman-teman yang sorry ya. Kalau mau tahu. Ya Enggak gitu. Enggak gitu. Enggak. Tahu kan masalahnya di mana? Iya yang ngerti gitu, gak usah. Masalahnya di situ tuh. Gak usah. Udah bodo amat lah. Gak mau ngatain lagi. Biasanya aku masuk sana gitu. Nyimpen naruh tas. Ini kan dekat sama sini, udah taruh sana gitu. Terus ngambil gimana? Ya anterin lah. Gila apa sendiri. Bangsat ini. Kampret ini. Udah. Jadi buat teman-teman yang suka sama cerita ini, silakan klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa donasi di bawah lewat Traktir ID sama Savera.co. Jangan lupa donasi. Iya, bantu Tencent. Yuk, bantu yuk. Yaudah, terima kasih. Sampai di sini. Saya Vera Cruz. Febrian. Ya, undur diri jadi sedih udah gak kuat. Udah, bye. Itu ya, misal lekat mau deket tuh itu ya.